nasab yang berkaitan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang nanti akan berkaitan dengan Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Kalau seandainya banyak orang yang mengaku nasab kepada baginda Nabi, dikhawatirkan yang menjadi Imam Mahdi justru adalah Dajjal. Nah, inilah yang menjadikan persoalan kenapa Imam Maliki membuat fatwa siapapun yang mengaku dzurriyyat kepada baginda Nabi Muhammad SAW wajib membuktikan. Dan ini sudah terdata di dalam di kerajaan Maroko, di kerajaan Tunisia, ya. Maka demikian pula sebetulnya di Arab Saudi. Maka siapapun yang mengaku dzurriyyat Nabi tidak mudah, sahabat, karena mereka wajib membuktikan. Bahkan Habib Umar Pak Umar Al-Hafiz, ya, mereka pada saat ke Maroko, bahkan Umar Al-Hafiz sekarang ke Arab Saudi dia sudah diboikot, ya, tidak boleh. Dari saudara sekalian, mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh Abah Seto, di mana beliau menanggapi daripada fenomena akhir zaman ini. Nah, jadi ada hubungannya antara Imam Mahdi yang datang dari keturunan Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan Rizik Syihab dan kawan-kawan sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW yang terbukti palsu namun bertahan sampai sekarang, saudara sekalian. Apakah ada hubungannya dengan Imam Mahdi akan muncul pada akhir zaman? Oke, mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Abah Seto. Silakan. Abah masih ada di Sukabumi, sahabat. Pada siang hari ini akan sedikit jalan-jalan di kota Sukabumi, ya. Akan menemui beberapa orang. Insya Allah barangkali nanti sore akan ketemu dengan beberapa tokoh yang ada di Sukabumi. Ya, banyak hal yang insya Allah akan bicarakan. Tetapi sambil berjalan memanfaatkan pemandangan yang sangat bagus, sahabat, di sekitar kita, dan insya Allah nanti sebentar Abah akan naik ke arah Golpara, ya. Kita akan buat tafakur dari Golpara, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, Abah ingin bicara tentang Abah setuju dengan pernyataan siapa Mas Bambang, ya, tentang sekarang fenomena akhir zaman, ya. Bagaimana kita mensikapinya tadi semua, ya. Jangan sampai hati-hati kita tergeret kepada keadaan yang dalam fenomena akhir zaman ini adalah yang membuat kalian adalah susah, ya. Baik secara susah secara dohir, ya, dalam arti adalah susah secara ekonomi, ya. Tapi lebih lagi adalah jangan sampai kita pulang keluar dari bumi ini dalam keadaan tidak bahagia, ya. Hindarkan permusuhan, ya. Kalaupun adalah Abah menyatakan menolak Ba'awi bukan karena permusuhan, nah, tetapi memang adalah sudah kewajiban mempertahankan adalah kemurnian dzurriyyat Rasul adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim sedunia. Itulah kenapa, sahabat, di dalam sebuah kitab Imam Maliki, ya, rahimahullah, menjelaskan, ya, karena sangat pentingnya tentang memahami dzurriyyat Rasul, sampai beliau membuat fatwa, sahabat, kepada siapapun mereka yang mengaku dzurriyyat Rasul, ya, dan dia adalah tidak mau membuktikan, ya, dan dia tidak bisa membuktikan, maka apa kata Imam Maliki adalah yang pertama adalah pukullah dengan keras, ya, sahabat. Ini penting, ya, sahabat, karena seseorang yang mengaku dzurriyyat Rasul itu adalah akan menjadikan panduan, akan menjadikan patokan dan tolak ukur di dalam beragama, ya, dalam berkehidupan berbudaya sosial, menjadikan patokan. Itulah yang disampaikan oleh Imam Malik. Siapapun mereka yang mengangkut dzurriyyat kepada Nabi Muhammad maka wajib membuktikan, ya. Terlebih lagi sekarang, sahabat, di akhir zaman sekarang ini adalah alat pembuktiannya sudah sempurna oleh Allah siapkan. Ilmu filologinya sudah ada. Kemudian juga adalah ilmu genetikanya sudah ada. Ahli ilmu sejarahnya sudah ada. Ahli arkeologinya sudah ada. Ahli ilmu antropologinya sudah ada. Ahli ilmu sosiologinya sudah ada. Dan adapun ahli ilmu nasabnya berbeda dengan ahli ilmu nasab dahulu. Karena mereka ahli ilmu nasab hari ini didukung oleh data-data dan fakta-fakta ilmiah, ya.
Karena di dalam segala hal sahabat, Allah melarang kita, apalagi yang berkaitan dengan dzurriyyat Nabi. Ya, tidak bisa kita menggunakan don. Ya, itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Tadi adalah yang kata Allah adalah janganlah kebanyakan wama yattabi'u aktsaruhum, ya. Wama yattabi'u aktsaruhum adalah illa dhanna. Tadi kebanyakan manusia itu adalah, maaf kalau seandainya kurang pas, adalah dengan don. Sementara kata Allah, inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara don itu adalah tidak bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun, sahabat. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab yang berkaitan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang nanti akan berkaitan dengan Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Kalau seandainya banyak orang yang mengaku nasab kepada baginda Nabi, dikhawatirkan yang menjadi Imam Mahdi justru adalah Dajjal. Nah, inilah yang menjadikan persoalan kenapa Imam Maliki membuat fatwa siapapun yang mengaku dzurriyyat kepada baginda Nabi Muhammad SAW wajib membuktikan. Dan ini sudah terdata di dalam di kerajaan Maroko, di kerajaan Tunisia, ya. Maka demikian pula sebetulnya di Arab Saudi. Maka siapapun yang mengaku dzurriyyat Nabi tidak mudah, sahabat, karena mereka wajib membuktikan. Bahkan Habib Umar Pak Umar Al-Hafiz, ya, mereka pada saat ke Maroko, bahkan Umar Al-Hafiz sekarang ke Arab Saudi dia sudah diboikot, ya, tidak boleh. Nah, inilah karena persoalannya adalah mengaku kepada dzurriyyat Nabi itu berat hukumnya. Selain berkaitan dengan bahayanya pengakuan menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Karena Imam Mahdi yang palsu adalah mereka hanya akan menggunakan keduriyatan Nabi hanya sebatas untuk mencari adalah keuntungan duniawi, penghormatan duniawi, tadi semua, ya. Dan inilah yang kita sudah melihat tanda-tanda kepalsuan itu, sahabat, yang menjerumuskan banyak umat di dalam beragama dengan banyak hal yang salah, ya. Sehingga sadar tidak sadar mereka justru yang mengaku dzurriyyat Nabi ini membawa jauh daripada agama yang dibawa oleh tujuan alam bagi Nabi. Maka kata Imam Maliki, mereka yang mengaku dzurriyyat Nabi yang tidak bisa membuktikan kedurriyatannya, ya tentu saja hari ini di akhir zaman akan lebih sulit mereka untuk membuktikan, karena ada 9 keilmuan yang harus mereka buktikan, ya. Tidak cukup dengan kitab catatan, karena kitab merupakan sebuah khobar, dan sebuah khobar bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka kitab yang sejaman sekalipun, maka hari ini harus diuji dengan filologi kertasnya. Karena dari zaman ke zaman, sahabat, banyak kertas dari kitab, ya. Karena belum lama tempo hari ada orang yang menemukan manuskrip yang mengatakan ini adalah merupakan bukti kitab dari sejaman, tapi begitu dicek, ya, ternyata kertasnya baru berumur hanya beberapa puluh tahun dari semua. Ini kan karena sekarang, sahabat, dengan teknologi yang canggih untuk membuat sesuatu yang mirip dengan manuskrip yang lama mudah sekarang ini, sahabat. Tapi masalahnya Allah Maha mengetahui tentang ini. Maka itulah kenapa Allah turunkan ilmu filologi untuk menguji kertasnya. Apakah benar kertas ini adalah pernah dicetak di zaman yang bersangkutan dengan tokoh historis tersebut tadi semua, ya. Maka betapa sakralnya, ya, terus saja betapa sakralnya adalah pengakuan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya tidak diverifikasi, ya, kalau tidak diuji dari semua, maka inilah barangkali apa yang terjadi dengan kasus hari ini adalah, dan kenapa Allah ada ciptakan ilmu genetika adalah DNA, kemudian Allah juga yang menciptakan ilmu filologi, Allah juga yang menciptakan ilmu arkeologi, sosiologi. Nah, karena barangkali adalah hari ini dibutuhkan adalah untuk menguji siapapun mereka yang mengaku dzurriyyat kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW tadi semua, ya. Maka kata Imam Maliki membuat 3 fatwa yang sangat masyhur. Yang pertama, kepada siapapun yang mengaku dzurriyyat, mereka wajib membuktikan kedurriyatannya. Tapi kalau mereka tidak mampu menunjukkan kedurriyatannya, yang pertama mereka harus dipukul dengan keras, kata Imam Malik. Yang kedua adalah harus dipiralkan.
Kenapa harus dipiralkan? Biar manusia, biar umat baginda Nabi Muhammad yang lain adalah sadar. Biar umat baginda Nabi Muhammad yang lain adalah mengetahui bahwa ada orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, dan mereka semua harus sama-sama berjuang. Dan memviralkan mereka tidak ada kaitannya dengan gibah. Ini yang sering disampaikan seorang Buya, ya, Yahya, yang mengatakan jangan menggibah. Tidak, yang berkaitan dengan menyebarkan, menyampaikan berita. Ada seseorang atau sekelompok mengaku dzurriyyat Nabi yang belum mereka memverifikasi tentang kedurriyatannya, yang barangkali dulu sudah syuhroh wal istifadoh, tapi syuhroh yang istifadoh dulu itu adalah belum menjadi jaminan pada hari ini. Barangkali di tahun 1900 silakan ulama dulu percaya dengan mereka. Tapi kita hari ini dengan teknologi yang sudah Allah lengkapkan hari ini, kita tidak bisa menerima begitu. Karena memang sahabat, ilmu pengetahuan ini adalah terus Allah akan sempurnakan. Allah akan sempurnakan. Allah akan sempurnakan. Apalagi yang berkaitan dengan, lihat saja tentang pengujian berlian, tentang pengujian intan, sahabat, ya, tentang pengujian batu alam, bahwa teknologi sudah sedemikian rupa sehingga sekarang untuk pembuktian benda yang paling mulia adalah dengan teknologi yang baru, dengan sistem laser, dengan sistem yang tidak bisa sekarang manusia memanipulasi benda-benda berharga seperti intan dan berlian, karena alat pengujinya sudah demikian canggih, sahabat. Inilah, maka demikian pula dengan kemurnian seseorang, dzurriyyat seseorang, yang berkaitan kepada dzurriyyat seseorang yang memiliki adalah historis. Apalagi ini bukan lagi historis, ini seorang rasul yang diutus oleh Allah adalah menyelamatkan umat. Kemudian kalau ada sebagian dari mereka yang mengaku adalah di sana, maka sekarang kalau menurut Abah wajib 9 keilmuan itu diterapkan. 1, tes DNA, tes genetika. Yang kedua, tes filologi, tes arkeologi. Tadi semua, ya. Dari kitab-kitab pendukung yang sudah ada hari ini, kita harus tes secara filologi, ya. Kemudian juga dan bukti-bukti sejarah berupa adalah makbaroh dan lain sebagainya. Kita uji batu nisannya, kita uji tanahnya, kita uji benda-benda yang ada di makbaroh itu apakah sesuai dengan zamannya, sahabat. Inilah tujuannya adalah Allah sampaikan tentang wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tadi semua, ya. Innallaha alimun. Tadi semua. Allah itu adalah mengatakan alimun, adalah maha mengetahui. Berarti memang yang berkaitan dengan Allah itu adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sahabat. Karena hakikat manusia adalah akalnya, dan hakikat akal adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan, sahabat, dan zaman ke zaman sudah demikian disempurnakan oleh Allah. Nah, inilah yang harus panjenengan pahami, ya. Maaf, ini karena di mobil, ini goyang-goyang, ya. Nah, inilah, ya. Maka sekarang kalau Abah, siapapun ke kanan 400 meter, ya. Jadi harus ada pembuktian hari ini dengan semua instrumen ilmu pengetahuan. Tidak bisa asal mengaku, ya. Tidak bisa hari ini. Walaupun ulama guru-guru kita dahulu 100 tahun lalu barangkali membiarkan. Kenapa? Tadi semua. Karena satu yang pertama adalah mereka pada zaman itu tidak ada yang mengaku, ya, tidak hari ini. Dan kalau ini adalah berbeda, kanan. Kalau hari ini adalah berbeda. Dalam darah ini, dalam tubuh ini adalah ada darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu, ya. Yang kedua, pada zaman dahulu orang tua kita, katakanlah kakek-kakek saya, kakek buyut saya sejamannya Harutus Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, selain tidak ada alasan, ya, karena mereka saat itu, walaupun saat itu pun udah palsu barangkali, tapi memang teknologinya belum Allah siapkan. Dan ingat, sehebat-hebatnya mereka dalam bidang ilmunya, mereka mufasyirin, mereka fuqaha, mereka hukama, tapi nggak ada hubungannya dengan ilmu filologi, nggak ada hubungannya dengan ilmu genetika, nggak ada hubungannya dengan ilmu nasab. Itulah maka kenapa Allah selalu menganjurkan kepada kita adalah carilah tadi semua, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwa setiap manusia memiliki ilmu dalam kadar sedikit. Ahli fuqaha belum tentu mufasyirin, ya. Seorang mufasyirin belum tentu muhaddisin.
Mufassirin, muhadisin, fuqaha belum tentu adalah para hukama yang memiliki hikmah yang dalam mata batinnya. Karena sahabat di dalam memandang Al-Quran sesungguhnya ada minimal, kata Abah, ada 4 mata yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah ro'ah, untuk melihat pandangan dohir. Kalau Al-Quran dilihat dengan ro'ah, maka sesungguhnya yang kalian lihat adalah dunia. Maka bicara tentang manusia, pada saat Al-Quran dilihat secara ro'ah, berarti yang kalian adalah hanya jasadnya. Tetapi pada saat Al-Quran kau gunakan dilihat dengan mata, kata Jalaluddin Rumi dalam kitab Fihi Ma Fihi, bahwa sesungguhnya yang kau lihat adalah hanya dunia, walaupun Al-Quran. Yang pada saat kau melihat manusia, yang kau lihat adalah jasadnya. Pada saat Al-Quran kau menggunakan akal pikiran, maka yang muncul adalah ilmu pengetahuan. Padahal hal sama Al-Quran. Pada saat Al-Quran kamu lihat dengan hati, maka sesungguhnya engkau akan melihat isi Al-Quran penuh dengan kasih sayang. Dan pada saat engkau melihat Al-Quran dengan jiwamu, maka yang kau lihat adalah pencipta, adalah Dia Allah Al-Haq, Sang Pencipta. Jadi pada dasarnya hanya dengan melihat Al-Quran dengan ro'ah, dengan nadhara, dengan basar, dengan basyirah dan absar, kanan sebaliknya, maka kalian adalah apa namanya, ya kanan, ya terus ke kiri, ya. Maka Al-Quran sudah bisa membedakan. Itulah kenapa ada tafsir Mulkiyah, ada tafsir Malakutiyah, ada tafsir Jabarutiyah, ada tafsir Lahutiyah. Tafsir Mulkiyah, Abah sering bicara tentang ruh jismani, tentang cangkang, tentang dohir. Nah inilah kenapa ulama sekarang tadi semua pada kalau menurut Abah tidak mampu menyaksikan kebatilan kiri, ya, tidak melihat kiri ini, ya, tidak melihat kebatilan. Itu ada tulisan gol paratipik gitu, ya, tidak melihat kebatilan daripada Ba'alwi ini karena tadi walaupun dia jago dalam bahasa ilmu baca kitab, cuma sayang sekarang ini kata Abah juga yang disebut ulama itu yang bisa baca kitab, hanya itu bisa baca kitab gundul disebut ulama. Nggak cukup sahabat tadi, karena ilmu dari kata alimah, ya'lamu ilman wa ma'laman, apa fahuwa alimun wadaka ma'lumun. Maka harusnya ilmu itu adalah sudah pembuktian maklumun, kalian sudah maklum. Maka sekarang itulah yang jadi masalah pada saat berhadapan dengan ulama-ulama kulit yang tahu adalah jeruk itu hanya cangkangnya, belum pernah membuktikan bagaimana kecutnya jeruk dari semua. Hanya ulama-ulama kulit yang tahu garam itu asin, hanya kata kitab, tapi dia tidak bisa membuktikan bagaimana asinnya garam dari semua. Karena tadi kata Jalaluddin Rumi minimal harus 4 lapisan. Abah sekarang insya Allah sudah paham bahkan 7 lapisan. Ada ini maaf semuanya. Wajar kalau Jalaluddin Rumi paham tentang isi Al-Quran 4 lapisan. Karena memang saat itu tidak ada alat pendukung lain. Karena Jalaluddin Rumi memahami 4 lapisan, karena 3 lapisan lagi membutuhkan ilmu pengetahuan, sahabat. Membutuhkan ilmiah. Dan saat itu ilmiah belum ada. Maka jangan pernah anggap ulama yang sekarang, yang merupakan kombinasi. Ada ulama yang merupakan adalah ulama yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah itu hari ini seharusnya adalah mereka lebih sempurna. Kenapa? Karena mereka didukung dengan 3 ilmu yang lain yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama kita dulu. Ya, kenapa? Kalau ulama dulu adalah dengan kasab, maka hari ini yang dulu kasab itu adalah sekarang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tadi semua yang dulu goib sekarang tidak goib lagi. Ya, ini tadi semua kan sekarang sudah berbagai aspek ilmu pengetahuan. Maka itulah derajat keilmuan itu bukan hanya sebatas alimah, hanya sebatas tahu. Kalau sebatas tahu bukan pengetahuan, ya tahu, tapi dia tidak maklum, ya. Inilah makanya kenapa kalau di tasrif itu adalah alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun, itu memang harus di situ. Itulah karena Allah mengatakan innadh-dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Tidak cukup kita hanya menggunakan dhon dalam segala perkara, apalagi yang berkaitan dengan isi Al-Quran. Nah, apalagi yang berkaitan dengan yang mengaku duriat Nabi tadi semua. Bagi orang seperti maaf ya, Abah bukan siapa-siapa. Abah suka geli melihat sekarang mengaku durinya Buya dan lain sebagainya. Tapi kosong sebetulnya secara basyirahnya. Maaf ya, maaf serbu maaf ya. Karena tadi dia melihatnya hanya 1 lapis saja. Hanya padahal Jalaluddin Rumi sudah mengajarkan. Pada saat engkau lihat Al-Quran adalah dengan matamu ini, kau kaji tafsirnya dengan matamu ini, yang kau lihat hanya makhluk. Tapi kalau kau kaji Al-Quran adalah dengan akal pikiranmu,
Karena yang paling mulia dari diri kita adalah akal. Dari semua, ya. Akal itu adalah, maka khusus penciptaan akal, kalian mengertilah. Yang disebut Ustadz Kiai ngerti bagaimana Allah saat menciptakan akal. Dari semua. Itulah kenapa agama itu bagi orang berakal. Itulah kenapa Al-Quran selalu menyatakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, bahkan afala yatadabbarun. Nah inilah yang harus dipahami. Orang yang sudah tadabbur Al-Quran, yang sudah sampai ada wadzaka ma'lumun, betul-betul dia sudah akan mafhum isi Al-Quran itu bahkan 7 lapis. Karena baginda Nabi sudah bersabda, sahabat, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah memiliki 7 lapis makna. Ini orang sekarang baru tahu 1 lapis, sudah membuat satu natijah dalam segala perkara. Nah, inilah kegagahan tadi semua. Abang bisa menyaksikan 100 tahun yang lalu mereka sudah sampai pada lapis yang keempat, adalah secara batin. Menyaksikan kebenaran Allah, buka pada cermin kalbunya, menyaksikan kebenaran dan firman Allah. Tapi ada kekurangannya, sahabat, karena Allah belum sempurnakan tentang ilmu ilmiah. Bagaimana ilmu genetika sekarang itu yang dulu goib, sama saja seperti ada kita bisa handphone hari ini bisa berhubungan. Dulu zaman Nabi Sulaiman itu goib, sahabat, berhubungan seperti ini hanya dengan ilmu telepati. Tapi hari ini kan tidak dengan ilmu telepati. Kita bisa berhubungan, kita bisa sahabat Abah sekarang ada yang dari Australia menyaksikan Abah. Yang dulu adalah goib. Inilah yang kata Abah, tidak bisa ulama dulu dianggap sempurna. Kenapa? Karena peralatannya, pengetahuannya belum Allah sempurnakan. Yang dulu digoibkan sekarang didohirkan. Di antaranya adalah kita bisa tidak usah menggunakan ilmu telepati, tidak usah menggunakan karomah, tidak usah menggunakan mukjizat. Sekarang siapapun kamu bisa berhubungan adalah face to face dengan siapapun, bahkan sampai kepada orang yang di bulan. Demikian dulu, sahabat, orang adalah dengan bergerak dengan toyul ardi. Wali itu melipat bumi untuk pergi pada satu tempat. Hanya orang tertentu yang Allah berikan kekuasaan, ya, bukan kesaktian orangnya. Kata Abah juga, mukjizat itu Allah pada nabi, karomat itu Allah pada aulia. Sementara maunat itu Allah pada ulama dari semua. Maka kata Abah, ya, orang-orang ulama-ulama dahulu tidak akan mampu melihat dengan apa yang dilihat oleh ulama hari ini, yang tentu yang sempurna ilmunya. Bukan hanya alimun bi amrillah, tapi alimun dia billah, dia mengerti Allah, dia tahu hukum Allah dari semua, ya. Kan sekarang ini kalau menurut Abah banyak ulama yang hanya dia ulama yang tidak tahu Allah, tapi dia tahu hukum Allah. Tadi semua kebanyakannya tadi semua, ya. Maaf ya. Karena ini Abah menanggapi tadi semua, ya. Karena yang berkaitan dengan hal ini adalah harus dibuka. Maka menyampaikan ini sekali lagi, kata Abah juga, Abah tidak ingin membedah terlalu dalam tentang isi keilmuan, tetapi adalah yang ingin Abah ajak adalah bagaimana penyadaran kita, sahabat, adalah bahwa sesungguhnya Imam Malik sudah membuat fatwa kepada orang yang mengaku dzurriyyat Nabi. Maka sesungguhnya di akhir zaman ini adalah akan berbeda perlakuannya dengan 500 tahun yang lalu, kemudian 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, dan hari ini pada saat keilmuan sudah disempurnakan. Karena pada dasarnya adalah hakikat Allah adalah ilmu tadi semua, ya. Maka oleh karena itulah tadi semua kata Abah, hari ini segala kepalsuan bisa ditolak segalanya, ya, segalanya. Jadi karena persyaratannya sekarang semakin berat, semakin dibukakan oleh Allah. Yang tadi goib-goib itu, yang dulu ulama kita percaya dengan goib-goib itu penyaksikan secara batin, sekarang Allah akan buka segala yang penyaksian batin dengan dohir, dengan DNA. Bahkan kata Abah, kalian tidak paham, sekarang itu yang kalian sebut rokibun atidun itu, yang mencatatkan tadi semua adalah tentang DNA dan kromosommu sendiri. Tadi semua, inilah malaikat-malaikat yang kau sebut, inilah molekul-molekul yang ada, atom-atom dan segala apa yang ini semua sekarang ini. Dulu malaikat itu apa ya? Nah, inilah kata Abah susahnya. Maka ulama dulu maaf, seribu maaf, karena memang Allah, bukan masalah mereka, Allah lah yang belum menyempurnakan peradaban keilmuan. Dan hari inilah barangkali Allah sudah adalah cukup waktunya untuk membuka segala yang disembunyikan menjadi terbuka, ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Maka kata Imam Maliki menyampaikan adalah orang yang mengaku dzurriyyat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan, maka harus dipiralkan. Jadi nggak ada hubungannya dengan gibah menyampaikan apa yang berkaitan dengan Habib-Habib ini. Justru harus dipiralkan, kata Imam Malik. Ramekan tadi semua. Tidak ada kaitannya dengan gibah. Ini adalah hak, karena adalah kebenaran. Kenapa? Karena membiarkannya adalah lebih bahaya. Tadi sama. Karena tadi berkaitan dengan Imam Mahdi. Berkaitan dengan orang yang menjadikan
adalah penerus baginda Nabi, bagaimana kalau mereka adalah pada orang yang salah? Inilah yang dikhawatirkan nanti adalah orang-orang mangkuk Imam Mahdi, ternyata mereka lah Dajjal misalnya. Dan ini tanda-tandanya nampak tadi semua ya. Inilah ya buat semua yang sahabat dimanapun berada, Abah tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran ini. Nah, setelah mereka juga dipiralkan, kemudian mereka tidak terbukti bahwa mereka adalah dzurriyyat Nabi, apa kata Imam Maliki yang ketiga? Penjarakan mereka di waktu yang lama. Karena tadi supaya timbul jerah. Kalau orang-orang yang mengaku dzurriyyat Nabi dipenjarakan dengan lama, bahaya sahabat, ya. Bahaya. Karena ini berkaitan tentang tentang sesuatu yang hak. Ada sesuatu yang adalah harus kita bela dengan jiwa dan raga bahkan tadi semua. Nah, inilah yang harus disadari oleh susahnya tadi ulama-ulama kita, kata Abah, kurang sekolah tadi semua ya. Karena hingga tiga lapis ilmunya lagi, sudah ilmu agama 4 lapis tafsir juga tadi belum bisa digunakan, hanya melihat tafsir dengan ro'a, belum dengan hati, belum dengan basyirah, belum dengan nadhara, dengan absar tadi semua ya. Itulah oleh karena itulah banyak hal yang harus fenomena akhir zaman ini adalah, maka Abah ada barusan urat coret bahwa Abah ada 11 hal sahabat yang harus dipahami adalah fenomena akhir zaman ini. Yang pertama, yang dianggap haram itu hanya daging babi. Orang pada saat disuruh daging babi, ulama sekarang disuruh makan daging babi, haram. Tapi uang bos yang haram dimakan. Ya. Tapi kalau seandainya ada anggaran kepada pesantren atau apapun, tidak amanah. Semua dianggap ghanimah. Abang bukan fitnah. Karena Abah ada pengurus NU dari dulu di Sukabumi ini. Ya. Babinya haram. Tapi menerima duit haram. Oh, bukan babi. Padahal itu babi sama. Hanya wujudnya saja. Apa bedanya? Tadi semua. Ya. Nah, inilah fenomena akhir zaman. Yang dianggap haram itu hanya daging babi. Semua benci. Takut makan daging babi. Berbohong haram. Berdusta haram. Tapi mereka, nggak apa-apa itu mah. Apa bedanya berbohong dengan makan daging babi? Apa bedanya menerima uang yang haram? Tadi semua. Ini kan kesedihan kita adalah umat akhir zaman buat negeriku tercinta sampai menteri agama. Tiga-tiganya dibui tadi semua. Ya. Hadir ya. Kemudian orang sekarang sholat dianggap sok suci. Yang ketiga adalah postingan dianggap orang dakwah dianggap soalim. Tadi semua. Inilah fenomena akhir zaman tadi semua ya. Menghalalkan segala yang diharamkan. Tadi semua. Tidak semua benda yang halal itu adalah bukan hanya zatnya sahabat, tapi pada saat bagaimana kalian adalah mencarinya, halnya. Maka ada haram bizat, ada haram bil hal. Kepada barang yang halal sahabat, lihat dalam kitab Majmu Imam Nawawi ya menjelaskan tentang ada haram bil hal, ada haram bizat tadi semua. Ada halal, bisa halal zatnya, tetapi pada saat kalian mencarinya dengan cara yang haram, korupsi, babi lah itu semua ya. Itulah sama, nggak ada bedanya dengan daging babi tadi semua. Segala yang halal bisa haram kalau proses mencarinya adalah haram. Berbeda dengan barang yang haram, kata Imam Nawawi. Kalau barang yang haram, yang najis kayak babi, walaupun kalian sembelih secara Islam, tetap haram. Tidak bisa menjadi halal perkara yang haram. Zatnya tidak bisa menjadi halal. Karena halalnya proses adalah secara syar'inya tadi semua. Tapi barang yang halal secara zatnya bisa haram. Karena proses bagaimana cara dia mengambilnya. Inilah fenomena akhir zaman ya. Kemudian orang bermaksiat sekarang disanjung. Ya, bagaimana maaf ya, idola sudah berubah. Artis yang kaya, yang cantik, yang ganteng menjadi idola. Walaupun berita maksiat dari mereka ditonton. Tadi semua. Inilah persoalan di akhir zaman. Ya. Tapi menyampaikan kebenaran, sudah menyampaikan dzurriyyat Nabi dianggap gibah. Kan aneh. Tadi akhir zaman ya. Kemudian, jadi intinya sekali lagi ya, Mas Usman, kalau seandainya kita menyampaikan tentang gibah Nabi ini, nggak ada gibah. Sampai mereka membuktikan, terus ramaikan. Ya, terus ramaikan. Hak untuk diramaikan. Wajib dipiralkan. Karena ini adalah berkaitan dengan banyak hal kaitannya dengan hukum kepada orang yang mengaku dzurriyyat Nabi. Nah, tadi pukul yang kencang kalau dia tidak bisa membuktikan. Yang kedua adalah viralkan tadi semua, biar ada budaya malu pada mereka. Kalau perlu maksiatnya viralkan tadi semua ya. Ya, ini karena berkaitan
memang menyampaikan berita buruk, contohnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein, harus dipiralkan terus. Kenapa? Karena tadi akan membuat manusia tidak percaya lagi kepada Rasulnya. Dan ini sudah banyak terjadi, ya. Jadi yang berkaitan dengan orang mengaku dzurriyyat Nabi, segala perbuatannya boleh dipiralkan. Itu kata Imam Maliki. Ya, kata Imam Maliki. Karena yang terakhir, kalau masih belum juga bisa membuktikan, mereka dihukum yang lama. Masukkan ke dalam penjara bawah tanah sekalipun. Jangan perlu jangan dikeluarkan lagi. Karena betapa bahayanya orang-orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, tetapi adalah justru hanya menggunakan nama besar Rasulullah hanya untuk mengikuti syahwat perutnya, syahwat farjinya, dari semuanya, ya, syahwatul batninya, syahwatul farjinya, dari semuanya. Orang-orang yang hubbul mahmadah, hubbud dunya, hubbur riyasa, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus difahami, ya. Kemudian juga orang sanjang, orang bermaksiat disanjung, meremehkan dosanya dianggap keren. Orang yang meremehkan dosa di zaman ini dianggap keren. Diingatkan dalam hal kebaikan merasa disakiti. Wah, saya disakiti. Diingatkan tentang kebenaran merasa disakiti. Kan lucu. Orang menyampaikan kebenaran itu kan sayang. Dari semua. Maka inilah yang saya lihat adalah spirit dari Kiai Imaduddin. Adalah membongkar masalah ini bukan karena benci kepada Ba'alwi, tapi sebaliknya ingin menyelamatkan mereka dari kemurkaan yang besar daripada Allah dan bahkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang merasa tersakiti, terdolimi tadi semua, ya. Kalau kata TIJ sih menganggap tadi semua monyet-monyet ini kehilangan ladang pisangnya, sehingga dia ngamuk karena tidak bisa lagi adalah mendawir pisang. Inilah persoalan tadi semua. Nasab yang sudah menjadi nasib, kan jelas sudah tidak mungkin mereka itu bagian dari dzurriyyat Nabi. Dipuji dalam hal keburukan merasa senang dari semua. Yang kedelapan, orang yang sukses di dunia jadi pujaan walaupun mereka ahli maksiat tadi semua. Ilmu yang benar dari mulut orang yang miskin dianggap hal yang salah, dan sebaliknya perkataan orang yang kaya yang berkuasa dianggap kebenaran. Dan itulah yang menjadi sanjungan manusia di akhir zaman, ya. Barangkali itu saja sahabat yang saya sampaikan tentang sekali lagi adalah hati-hatilah di akhir zaman ini, ya. Jadi buat sahabat-sahabat PWI adalah memviralkan terus, dan maka janganlah kita jadi ulama-ulama banci, ya. Karena Abah tahu lah dari sebagian kelompok ulama ini yang masih jegang ke kiri dan ke kanan, itu ulama munafik itu tadi semua, ya. Karena hanya mencari selamat di dunia saja dia. Karena pada saat dia ingin melawan Habib takut jangan-jangan nanti saya dibenci masyarakat. Nah, ini bodoh dari semua, ya. Dia nggak takut sama Allah, nggak cinta sama Rasulullah. Ulama yang kayak begini, karena hidupnya hanya dari amplop, dari undangan, dari semua. Maka takut kalau nanti undangannya berkurang. Nah, inilah setolol-tololnya kiai, setolol-tololnya ustadz yang hidup hanya dari amplop tadi semua. Dia tidak akan berani menyatakan kebenaran tadi semua. Inilah yang rezekinya di tangan manusia, hidupnya penuh dengan toma, hanyalah mengharapkan pemberian manusia, bertuhankan manusia. Nggak ada seperti muhibbin ini yang mencintai kabib-kabib setannya yang sudah tidak jelas lah tujuannya. Mohon maaf atas kurangan, semoga adalah mari kita dengungkan apa yang dikatakan Imam Malik, viralkan siapapun mereka yang membuat dzurriyyat Nabi. Tapi pada saat mereka sudah mau bertobat dan mau menguji adalah kebenaran kedurriyatannya, barulah kita ampuni mereka, karena sahabat Allah itu Maha Pengampun. Marilah menyayangi bagi mereka yang sudah ingin kembali dari semua, ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Insya Allah sebentar lagi Abah sampai di Golpara, ya. Ini sudah mulai jalannya menaik, ya sahabat. Dan maaf ini agak panas ya, Abah tutup dulu nih sandupnya, ya. Intinya adalah itu, ya, barangkali sehat dimanapun panjenengan. Jadi sekali lagi Abah tidak sedang bergibah, tapi bergibah yang berkaitan dengan orang yang mengaku dzurriyyat Nabi itu wajib, bukan gibah. Ingat itu, menyampaikan kebenaran tentang kepada orang yang mengaku dzurriyyat Nabi yang belum membuktikan kedurriyatannya, memviralkannya walaupun bulan Ramadan sekalipun, wajib hukumnya. Ingat itu, catat itu. Ini adalah pendapat seorang imam mujtahid yang harus kita junjung tinggi. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.